Sudah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita selalu senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya Bu Yusra ya. Semoga tanpa suatu aral melintang. Amin. Amin. Selamat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi wa besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan kami adalah tim ketua dari Barisan Berani Sulawesi Tengah. Jadi saya kenalkan bahwa ini saya membawa Bapak Profesor Winarko Effendi sebagai penasihat kami. Kami juga datang ini dengan Pak Dr. Ades Karyono, ini tokoh pendidikan. Terus ada lagi ini Mas Joko, ketuanya Mas Joko, KWSLP. Ini namanya Pak Mudor. Jadi kalau Bapak Ibu ke Palu ada yang jualan banyak Mas Joko, ini dia ketuanya. Sehingga kalau Bapak Ibu lapar mau makan di sana, tunjukkan mukanya dia. Nanti disuruh bayar, ulangnya. Bayar nanti ya. Nah, kalau ini Bapak Ibu, ini Anton. Anton kalau di Jakarta, Anton Medan yang kebal bacok. Kalau ini Anton Palu, orang Kaili asli. Jadi saya tidak bisa bahasanya. Jadi kalau nanti Ibu ada yang orang Kaili ada? Ada. Orang Jawa juga ada? Ada. Orang Bugis ada? Alhamdulillah, dari ini namanya Peragam Indonesia. Jadi saya hanya mengingatkan Bapak Ibu, saya mengajak dan menghimbau besok pada tanggal 27, jangan lupa. Ada tanggal 27 untuk nyoblos nomor 2. Nah, ini semangat. Luar biasa ini namanya. Karena cara-cara menyoblos yang paling gampang adalah nggak usah dibaca tulisannya. Pokoknya ada ceweknya, sudah tusuk saja nomor 2. Yang tengah loh. Kalau urusan tusuk menusuk Bapak sudah hafal pasti. Sudah, Pak. Oh itu, tidak usah diajar ya Pak. Bisa. Oh siap ya itu. Oke, Bapak Ibu, nanti sebentar lagi Pak Prof Winarko akan memberikan gambaran. Ada 9 program, tapi mungkin tidak semuanya dibaca, tidak semua disampaikan. Karena sebentar lagi kita mau menuju ke Seoul Tomini. Ya, untuk di situ ada Ayu Tinggi, ada macam-macam, ada Pak SBY insya Allah datang. Nanti kita dukung sama-sama ya untuk kemenangan Pak Anwar. Oke? Insya Allah masyarakat kita jadi sejahtera. Insya Allah begitu, karena sudah dibuktikan di Morowali. Amin. Amin. Jadi saya sekali lagi jangan lupa coblos nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Prof, mari silakan Pak Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji dan syukur senantiasa kita curahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana kita semua yang hadir di tempat ini diberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan, terlebih khusus masih diberikan kesempatan umur panjang. Amin. Amin. Yang saya hormati tuan rumah Pak Bahrudin beserta Ibu Yusra, saya atas nama tim Barisan Berani mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya Bapak atas kesempatan ruang yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa program unggulan dari kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Bapak Dr. Haji Anwar Habib bersama Ibu Reni Lamajido. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat yang ada di sini yang hadir. Kami ucapkan juga terima kasih sudah menghadiri, walaupun sifatnya mendadak, ya sifatnya mendadak, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Kami semuanya dari tim, dari wakil, dari kandidat Pak Dr. Anwar bersama Ibu Reni mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya
dan permohonan maaf bahwa beliau nggak sempat datang ke sini, tapi akan hadir di tempat yang lebih besar karena ada kampanye akbar, kampanye yang terakhir kalinya untuk Pilkada 2024. Olehnya itu nanti setelah acara dari sini, dengan senang hati jika Bapak Ibu yang ada di sini ikut bergabung di tempat kegiatan kampanye akbar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari 9 program yang sudah dipatenkan, yang sudah diberikan kepada masyarakat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, mungkin sudah melihat dari penjelasan beliau kampanye di Kabupaten Parigi, kemudian di media saat kandidat beliau debat kandidat, pasti sudah melihat dari 9 program tersebut. Namun tidak ada salahnya seketika kami hadir di sini menyampaikan secara garis besarnya saja, supaya apa yang menjadi program yang telah ditetapkan kedua kandidat supaya tidak salah dipahami, ya, supaya dipahami betul. Kadang-kadang hanya setengah, tapi kalau kita tambah lagi jadi utuh, kira-kira begitu. Ya. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu sekalian, kalau di sini masyarakatnya profesinya yang paling banyak apa? Petani, campur ya. Oke, kalau campur saya bicara dulu terkait dengan masalah berani sehat dulu. Ya, siapapun masyarakat lapisan apapun pasti satu ingin sehat semua, tiada yang sakit. Tapi seketika ada yang sakit pasti akan berobat. Nah, untuk berobat kalau selama ini mungkin ada biayanya melalui asuransi, yaitu jasa dan Soptek misalkan, atau mungkin asuransi yang lain-lainnya. Nah, olehnya itu Pak Dr. Anwar bersama Ibu Reni dalam memberikan berani sehat, Bapak Ibu nanti tidak ada kesulitan seketika mau berobat, cukup menunjukkan KTP saja. KTP bisa berobat dari mulai puskesmas, rumah sakit umum, bahkan rumah sakit yang di luar dari Parigi sini. Ya cukup KTP-nya saja. Nah, kenapa demikian? Karena kedua kandidat ini sangat memahami betapa kesulitannya masyarakat yang dihadapi. Seketika di rumah sakit, masih administrasinya masih lagi biaya-biaya yang tidak terduga, sehingga itulah menyebabkan, dan beliau punya tanggung jawab moral kepada masyarakat untuk membebaskan namanya jasa dengan KTP Sakti tadi, melalui KTP Sakti tadi, sehingga Bapak Ibu tidak ada kesulitan. Nah, pertanyaannya bagaimana yang punya putra putri yang masih di bawah usia 10 tahun. Nah, biasanya kalau nggak ada KTP kan Pak ya? Ada KTP mau berobat pasti akan dipertanyakan. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak yang belum punya KTP, cukup menunjukkan kartu keluarga. Ya, sebagai pengganti KTP adalah kartu keluarga, sudah bisa berobat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang bisa mendapatkan yaitu kesehatan gratis tadi, yaitu adalah yang tidak menjadi pegawai negeri misalkan, pegawai perusahaan misalkan, ya nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena sudah dapat dari perusahaan yang dia bekerja. Jadi yang tidak dapat itulah yang dijamin oleh pemerintah Sulawesi Tengah nantinya. Apapun nanti misalkan ada keluarganya yang selama ini masuk rumah sakit meninggal, dibawa pulang kena biaya lagi mobil angkut jenazah. Bener nggak Bu? Ya, benar. Kena biaya nggak kalau bawa jenazah? Kena ya? Nggak sedikit. Mungkin kalau dari Palu ke Parigi kurang lebih 4 jutaan. Ya kalau bawa ke Toli-Toli kurang lebih 10 jutaan. Olehnya itu akan dihapus persoalan yang pelayanan yang membawa jenazah bawa pulang ke rumahnya dari rumah sakit, nggak ada biaya lagi. Oh, itu akan ditertibkan semuanya nanti ke depan. Itu kita bicara masalah kesehatan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terkait dengan masalah pendidikan, yaitu berani cerdas. Kalau Bapak Ibu sekarang ada putra putrinya yang masih tamat SMA belum dapatkan pekerjaan atau masih akan masih sekolah di SMA misalkan, maka Provinsi Sulawesi Tengah, Pemda Sulawesi Tengah membebaskan segala biaya yang timbul di sekolah SMA sederajat. SD, SMP, TK nggak dapat. Karena apa? Karena ranahnya pemerintah kabupaten.
Jadi tolong dipahami ya, yang dapat adalah tingkat SLTA. Apakah di SMK, apakah di SMA umum misalkan. Itu yang diberikan. Pertama, bebas dari biaya yang timbul selama mengikuti belajar di sekolah. Yang kedua, beliau juga memberikan seragam sekolah. Ya, seragam sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu mengurangi biaya yang selama ini dikeluarkan kalau anaknya mau masuk SMA atau STM atau SMK, mengeluarkan duit lagi beli seragam sekolah. Belum lagi biaya-biaya yang lainnya. Olehnya itu beliau tidak akan dengan kebijakannya membebaskan dengan persoalan yang SMA. Kemudian yang kedua, kalau putra-putrinya Bapak Ibu sekarang tamat SMA nanti tahun 2025, maka kalau misalkan nggak kuliah, maunya ingin kerja, maka akan dibangun yaitu lembaga latihan kerja standar internasional. Kenapa ada lembaga kerja standar internasional? Yaitu karena supaya anak-anak terlatih. Kalau anak terlatih, kenapa standar internasional? Karena kolaborasi pemerintah provinsi dengan perusahaan yang sudah ada di wilayah Sulawesi Tengah, di Morowali, di Luwuk, di Parigi Motong juga ada, ya di Palu juga ada, sehingga digodok, digembleng supaya skillnya lebih siap pakai, ya sehingga perusahaan yang akan menerima di sana juga pasti akan menerima. Kenapa? Nanti akan mengeluarkan peraturan gubernur Pergub untuk menggunakan tenaga sumber daya manusia yang terkait dengan penerimaan atau formasi yang ada di perusahaan itu. Nah, bagaimana kalau anak-anaknya mau kuliah, misalkan? Dan pasti ada yang kuliah, mungkin ada kuliah ya. Nah, maka semua yang terkait dengan SPP dibebaskan, diberikan beasiswa oleh pemerintah provinsi nanti. Yang S1 8 semester, selama 8 semester maka diberikan biaya pendidikan ya 1, 2, 3 sampai 8. Yang kedua, misalkan bagaimana kalau putra-putrinya anaknya pintar sekali, orang tuanya tidak mampu ya untuk biaya selain SPP, maka pemerintah provinsi memberikan kebijakan, yaitu diberikan ketiganya. Pertama, SPP-nya ditanggung, kemudian peralatan perkuliahan selama mengikuti tanggung, atau mungkin kos-kosannya, pemondokannya ditanggung. Tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratannya adalah meminta surat keterangan tidak mampu kepada pemerintah mulai dari desa atau kelurahan. Ya, dasar itulah sehingga kebijakan yang kedua tadi di luar SPP diberikan haknya tiga-tiganya. Ya, enak nggak Pak? Ada nggak kira-kira yang pejabat seperti itu? Selama ini belum ada ya, saya belum dengar selama ini. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalkan bagaimana kalau misalkan S1-nya menyelesaikan sampai 10 semester, yang harusnya 8, maka yang 2 semester adalah ditanggung oleh mahasiswa itu. Ya, misalkan sudah 8, harusnya selesai. S1 itu 4 tahun Pak, tapi sampai 5 tahun. Nah, ya tentu yang 2 tahun, yang 2 semester, yang 1 tahun harus dibayar sendiri. Ya, di luar dari beasiswa tadi. Nah, kemudian siapa tahu di Parigi yang melanjutkan S2, mahasiswa saya banyak di sini. Di Parigi ini lebih hampir 300-400-an mahasiswa S2 saya. Ya, hampir semua pejabat pasti kenal saya. Nah, ini kesempatan bagi mungkin putra-putri atau mungkin saudaranya yang nggak hadir di sini, tolong disampaikan yang mau S2. Ya, yang mau S2 maka silahkan nanti bisa mendaftarkan diri. Ya, persyaratannya mudah. Persyaratannya Bapak sama dengan satu persyaratan sama. Pertama, dia sudah menjadi mahasiswa, punya kartu mahasiswa. Yang kedua, ada surat keterangan aktif bahwa benar mahasiswa ini kuliah aktif. Yang ketiga, ada namanya KTP. Yang ketiga, kartu keluarga. Kenapa ada KTP dan keluarga? Yang dikhawatirkan jangan nanti anak titipan yang dari luar Sulawesi Tengah. Mungkin keluarganya karena tahu dengar, di Sulawesi Tengah digratiskan SPP-nya. Akhirnya panggillah keluarganya yang dari Jawa, panggillah dari Makassar, ikut disisipkan. Nah, ini yang nggak boleh. Karena akan ketahuan seketika lihat kakak, oh ini bukan, berarti nggak bisa ikut dalam beasiswa yang kebijakan dari Pak Dr. Anwar. Ya. Kemudian yang S3 misalkan, yang S3 itu ya kurang lebih sekitar 6 tahun atau katakanlah 6 semester sekarang ya. SPP-nya Pak, kalau di kampus saya di UGM saat ini per semester yang di prodi filsafat itu 28 juta SPP-nya. Nah, kan besar ya. Apakah pemerintah mampu?
bisa mampu. Mau berapapun yang ngambil dokter silahkan. Ya, nantinya akan diberikan beasiswa SPP tadi. Tapi kalau yang S2, S3 nggak masuk kategori namanya dapat tempat kosnya, nggak masuk biaya untuk kepentingan perlengkapannya, nggak dapat. Karena apa? S2 dan S3 biasanya sudah mampu, ekonominya sudah mampu. Ya, kalau S1 mungkin masih boleh bilang 50-50 lah. Kalau S2, S3 hanya cukup SPP, nggak boleh lebih dari itu. Nah, kalau misalkan 7 semester nggak selesai, 8 semester nggak selesai, ya tentu yang sisanya ditanggung sendiri. Karena teman saya aja 7 tahun nggak selesai, sama-sama ngambil dokter dengan saya, ada yang 7 tahun baru selesai. Nah, olehnya itu ini memberikan ruang dan kesempatan bagi yang di belakang-belakangnya nanti supaya ada kesempatan bisa ke sana. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan masalah yaitu berani sejahtera atau ya berkah lah ya seperti itu. Pemerintah provinsi insya Allah didoakan dan mohon nantinya menjadi komitmen kita bersama bahwa beliau menyiapkan bagi anak-anak kita orang apa untuk UMKM misalkan bisa nanti akan diberikan fasilitas. Kalau misalkan nelayan contohnya, maka akan dibantu secara peralatan dalam mengambil ikan atau adalah memberikan yang modern, yang canggih. Kalau selama ini masih dengan manual, maka nanti akan diberikan yang lebih bagus lagi. Begitu pula adik-adik kita yang selama ini mungkin malu ke sawah, yang mencangkul atau mengelola sawahnya, maka hadirlah nanti pemerintahan Pak Anwar memberikan segala yang kebutuhan terkait dengan masalah pertanian. Mulai bibitnya, mulai pembinaan SDM-nya dulu, kemudian peralatannya, sehingga anak-anak sudah gak malu lagi. Kalau sekarang bawa sapi, bawa cangkul kan biasanya masih tradisional, sehingga minder atau malu lah katakan gitu. Maka inilah yang akan anak muda kita nanti yang memang betul-betul profesinya yang seperti didukung sepenuhnya oleh Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Pak Anwar Fatih. Silakan bertanya dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Silakan Pak. Ya. Tadi keterampilan mengenai nelayan atau pertanian. Bagaimana yang berdagang? Ya. Karena di sini banyak macam dagang. Ya. Pak. Pacarkin. Ya. Lanjut saja. Iya. Baik. Makasih Pak. Pertanyaan. Pedagang dalam pengertian di sini apakah kesulitan atau mungkin stok atau barang yang dikendaki terbatas Pak, atau harganya fluktuasi naik turun. Pertanyaannya maksudnya Bapak pengertian itu memang luas sekali ya, maksudnya pedagangnya bagaimana dari segi modal. Oh modal, baik ya. Kalau modal Pak insya Allah nanti begini, permodalan itu tergantung nanti objek yang digeluti itu apa dulu. Kalau yang nelayan tadi mungkin ada namanya membentuk kelompok Pak. Ya untuk meningkatkan bagaimana supaya dapat ikan banyak, supaya memasarkan ikan harganya stabil, maka ada nanti dibentuk kelompok. Nggak bisa perorangan. Ya biasanya satu kelompok itu 15 sampai 20 orang. Ya nanti ada namanya pembinaan dari pihak dinas terkait. Misalkan contoh, kalau Bapak di perdagangan berarti ada dinas perdagangan. Ya kalau misalkan Bapak nelayan, maka nanti dinas kelautan yang akan memberikan bimbingan, memberikan permodalan, asal bukan pribadi. Dia harus kelompok yang diketahui oleh satu, mungkin mulai tingkat kelurahan, ya tingkat kelurahan boleh, kecamatan juga boleh, karena semuanya itu nanti ada pengawasan. Ya kalau misalkan tidak ada kelompok, nggak ada yang bertanggung jawab, diberikan perahu atau alat yang modern dijual. Nah ini persoalan nanti jadinya. Pak Gubernurnya kena, Bapak kena, dianggap ada kong kali kong. Kira-kira begitu ya Pak. Jadi semuanya sama-sama diberikan jaminan keamanan dan efektif sesuai dengan sasaran yang diberikan. Oke Pak ya? Oke ya. Yang lainnya Pak sekarang. Ayo anak muda. Ini Pak. Oh, silakan. Bapak jelaskan tadi sektor kesehatan, pendidikan. Kami ini Pak bertanyakan dari sektor jasa ini berbentuk ngojek ini bagaimana ini Pak? Oh ya. Bentuk bantuan seperti apa? Kasih. Ya terima kasih. Ya. Jadi kalau ojek berarti jasa ya, jasa menjual jasa melalui online. Ya. Kalau jasa melalui online biasanya terkait dengan persoalan penggunaan teknologi informatika. Ya, karena Pak apapun ketika Bapak mencari pelanggan, seketika
jaringan terganggu, maka di program ya Sama semua. ya sama ya belum selesai saya bicara. Yang saya maksudkan tadi, ada ojek yang sifatnya online, ada yang Manual. Yang tradisional itu yang biasa. Saya bicara dulu yang online dulu. Ya, yang online ini tidak lepas dengan namanya yaitu jaringan. Ya, ada di dalam program beliau itu kan ada namanya berani berdering. Ya, berani berdering artinya membantu apakah itu pelaku ojek online, apakah UMKM juga kena semua. Karena apa? Menggunakan jaringan. Nah, jaringan seketika mati hidup, pengaruhnya adalah tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Maka akan hadir nanti dalam seperti yang ada dalam program beliau, yaitu berani berdering. Nah, kembali yang online, online yang tradisional, ini nanti kan biasanya bisa membuat semacam komoditas dibentuk, misalkan klub ojek manual, ada kira-kira 50 orang atau 30 orang. Ya, setelah dibentuk, maka pembinaannya nanti ke dinas sosial. Ya, ke dinas sosial yang akan memberikan sosial kabupaten atau provinsi. Ya, ini kan saya bicara provinsi. Nanti kan ada bisa ke kabupaten. Ya, jadi kalau misalkan di kabupaten, dinas provinsi atau dinas kabupaten ini bisa koordinasi. Ya, misalkan contoh bicara sosial, ya tentu dari dinas provinsi nanti akan koordinasi dengan yang ada di kabupaten. Apa maunya masyarakat? Kira-kira solusinya apa? Supaya ojek ini bertahan, bisa menjadi mitra dari masyarakat supaya mempercepat jalan kendaraan atau pendapatannya sekalipun. Ya kan? Misalkan contoh tarif. Banyak Pak, kalau kita bicara pendapatan ojek ini kan nggak sama antara online dengan manual. Ya kan? Berarti sini ada dinas terkait. Pertama, ada dinas pendapatan. Kedua, ada dinas LAJR yang mengatur transportasi segala macam, perhubungan lah ya. Nah, ini harus koordinasi. Keluhan dari masyarakat kabupaten tidak selesai, maka dibawa ke provinsi. Itu yang sering terjadi. Ya, makanya ada demo yang di Palu, Kota Palu, demonya ke provinsi atau DPR. Atau yang di sini juga begitu. Tidak selesai kabupaten, larinya ke provinsi. Kenapa provinsi? Adalah sebagai koordinasi. Ini penting, ya. Jadi harus maunya masyarakat apa? Di sini nggak selesai, maka diteruskan. Mekanismenya sederhana. Dari sini ke DPR ke eksekutif nggak mampu, maka provinsi. Nanti eksekusinya di tingkat yang sesuai dengan yang saya katakan tadi, bisa melalui perhubungan, bisa juga melalui eksekutif. Dalam yang berkuasa di pemerintahan siapa? Apa gubernur atau bupati? Ya, kira-kira gitu ya Pak ya. Jadi Bapak nggak bisa seenaknya. Misalkan tarifnya 25.000 atau 15.000, ada aturannya juga. Nah, ini sama sekali terkaitannya tadi. Ya, paham ya Pak? Oke, makasih. Yang lainnya silakan. Yang lainnya Pak, Ibu. Nanti mengejar waktu agak cepat sedikit. Kalau lari gas agak ngegas sedikit ini. Bapak Ibu, saya mewakili kandidat bahwa kita tinggal hitungan sekitar 3-4 hari untuk menentukan siapa calon pemimpin yang bisa membawa Sulawesi Tengah ini menjadi provinsi yang bisa setara dengan provinsi yang modern yang maju di luar dari Sulawesi Tengah. Ya, tentu kebijakan apapun tanpa dukungan, tanpa kepercayaan masyarakat, semuanya tidak ada apa-apanya. Sirna tidak ada apa-apanya. Jadi saya meyakini bahwa di antara 3 kandidat yang ada, yaitu hanya 02 menurut saya. Tentu saya juga punya alasan, punya pertimbangan. Pertimbangannya apa Bapak Ibu? Pertama, dari segi pendidikan, ya, pendidikannya, ya, dari ketiganya wakil maupun dengan 01-nya, 02 yang masih mumpuni, yang masih punya daya kualitas yang luar biasa, ya. Kedua, Bapak Ibu sudah melihat hasil debat selama 3 kali, debat kandidat. Pertama Pak Bu adalah etika kesantunan. Ya, kesantunan, etika kesantunan ini yang bermartabat ini mahal, ya, di atas segalanya.
walaupun pemimpinnya itu gelarnya 10 meter, kaya raya, tapi nggak beretika, maka juga akan membawa bencana buat Sulawesi Tengah. Betul. Betul nggak Pak? Ya, ini juga kita harus pikirkan. Jangan cuma karena oh dia kaya, oh dia ini, ya jangan. Tapi kita harus betul-betul meyakini. Yang meyakini, oh pilihan saya adalah bisa membawa amanah, bisa seperti yang usulan-usulan dari Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, saya pesan Bapak Ibu, jangan lupa, pasti tanggal 27 nanti Mas Fajar akan keliling di lingkungan Bapak. Nanti Mas Fajar, Pak? Nah, Mas Fajar tahu ya? Nah, berarti kalau Mas Fajar tahu pernah didatangi Mas Fajar. Ya. Kalau ada yang datang membawa uang 500.000 gula supermi, jangan ditolak Pak. Jangan ditolak. Bapak terima, ya terima rezeki. Bapak kan nggak minta, ya rezeki kan? Nah, artinya apa? Tapi kalau ada yang bilang, nanti pilih nomor ini. Bapak bilang, Ibu, insya Allah. Kenapa kalau insya Allah? Bapak nggak dosa kalau nggak milih. Tapi kalau Bapak Ibu menerima, oh ya saya pilih nanti. Berarti dosa Pak. 5 tahun Bapak dosa itu. Itu dosa pertama. Dosa kedua, seketika nggak amanah, Bapak nambung dosa juga. Ya kan, selama 5 tahun. Yang ketiga, Bapak rugi. Ya, hanya menggadaikan, menerima 500, kemudian menerima supermi, menerima gula, 5 tahun Bapak akan menjadi penonton. Orang yang seperti itu, kandidatnya seperti itu, tujuannya apa? Dagang sapi. Karena apa? Apa yang dibuat pasti bagaimana harus kembali uang saya. Benar nggak Pak, Ibu? Pak Anwar tidak mau seperti itu Pak. Nggak mau mengeluarkan duit seperti itu. Pertama, nyalahi aturan. Yang kedua, akan diintervensi oleh orang-orang yang katakanlah sebagai sponsornya. Ya karena sudah membantu ini dan itu. Beliau tidak mau seperti itu. Jadi kalau pemimpin yang seperti Pak Anwar yang tidak mengambil siku dengan persoalan hukum, dengan apa yang diintervensi oleh orang-orang yang sudah memberikan modal, maka celakalah kita Pak. Ya, jadi sekarang serahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya silakan dipilih yang mana. Ya, yang ketiga. Ya, yang tengah ya. Yang ketiga, tolong jangan lupa tanggal 27 hari Rabu ya sebelum Bapak berangkat. Kalau yang Islam ya bismillah. Ya nawa itu yang kuat sehingga Bapak milih itu ada ibadah. Karena apa ada ibadah? Karena ini orang yang mau dipilih ini yang betul-betul orang yang amanah. Ya supaya Bapak juga punya keberkahan juga. Ya kira-kira begitu ya Pak ya. Baik, ini karena ini kejar waktu nih. Nah, keempat, saya berharap Bapak Ibu bisa bertanya hari ini apa yang diinginkan. Ya, apapun yang diinginkan, karena ini live Pak, ada direkam di sini, sehingga akan langsung didengar dan dilihat oleh kandidat kita. Oh, ada permintaan? Ya, nanti silakan nanti disampaikan permintaannya apa, ya, nanti langsung di sini. Kalau bisa, dibangun ikon yang pergi motong masjid Pak. Oh ya, ya, apa lagi? Besar, kacau masjid yang sedang-sedang. Ya, oke, ada lagi. Baru satu permintaannya. Ayo satu. Nanti saya kasih. Ya. Ini kan provinsi nih. Ada lagi. Jadi gini, ada tadi saya kasih kesempatan bertanya mengajukan. Kami terima sementara. Tapi Bapak Ibu jangan sekarang proposalnya. Nanti kalau Bapak Ibu nanti sudah tahu tanggal 27 Mei, tanggal 30 sudah kuat di media bahwa Pak Anwar menduduki nomor yang di atas. Jangan Bapak pilih nomor 2. Maka Bapak Ibu nanti buat proposalnya. Buat proposal sesuai keinginan tadi. Tapi harus diketahui pemerintah ya nggak boleh perorangan. Boleh minta fasilitas tapi nggak boleh perorangan. Harus mengetahui secara umum karena itu kepentingan umum. Boleh ngerti ya Pak ya? Iya. Oke. Ada lagi? Terakhir. Silakan Pak. Ya. Cuma satu permintaan apa menjadi satu program oleh calon kita Pak Anwar Hakim supaya betul-betul dilaksanakan. Baik ya. Ditepati. Sudah keluar ini hari ini. Jangan sampai cuma hanya kita berkumpul enak-enak. Iya. Perasaan karena anak sekolah. Ya. Tidak perlu biaya karena kita ekonomi lemah. Ya. Dan semoga apa yang sudah jadi program yang kita dengar bersama supaya ditepati waktunya. Iya. Jangan sampai
Kata keluarnya sudah memimpin, tapi belum ada ada tutup kaca ya Pak ya? Tutup kaca ya? tutup kaca, Iya. tidak ada realisasinya. Iya. Ini orang sakit karena punya contoh banyak sekali Pak. Ya betul. Banyak contoh. Ini orang sakit, rumah sakit hanya KTP, buktinya banyak yang didapat di jalan dalam keadaan sakit. Rumah sakit itu acuh tak acuh. Tanya dulu, ada BPJS tidak? Ada. Kasihan, dokter tidak ada. Nah, ini harus biaya pribadi. Buktinya keluarga saya banyak dari untung. Itu saat ini kan. Ya, tadi cuma permintaan jadi satu program yang sekarang sudah kita dengar bersama supaya ditopati. Maka tambahannya, kami tidak bisa melanggar sesuai perjanjian tadi. Kita sudah menerima ini, berjanji bahwa kita menusuk ini. Amin. Setelah kita tepati satu perjanjian, maka yang kita berjanji meleset dari permintaannya. Itu jadi beban kita juga. Baik. Nah, itu satu permintaan. Tolong sekali lagi ditepati jadi program yang ada. Baik. Makasih. Baik Bapak, terima kasih Pak. Siapa namanya Pak? Nasir Lakon. Pak Nasir, terima kasih, luar biasa. Artinya semua mendengar apa yang diinginkan beliau. Saya yakin dan percaya pasti yang disampaikan beliau setuju ya. Saya yakinkan ke Pak Nasir, ini adalah direkam oleh kami Pak ya. Amin. Dan ini sekaligus nanti akan dilaporkan. Saya akan melaporkan ke beliau bahwa inilah keinginan dari masyarakat. Tentu beliau yang punya, saya yang punya amanah dari Bapak sekarang, amanah Bapak saya teruskan melalui bukti-bukti yang ada. Olehnya itu kita sama-sama mengawal Pak. Ya Bapak mengawal, saya buktikan ini, nanti saya kirim ke masyarakat sini hasilnya ini. Kemudian Bapak nggak usah khawatir. Ya karena apa? Saya jamin 1000% beliau pasti akan melakukan. Apalagi terkait dengan masalah kesehatan tadi ya. Karena apa? Ibu Reni yang sudah betul-betul paham dengan persoalan kesehatan Pak, dan akan diberikan sepenuhnya mengelola, menangani kesehatan adalah seperti keinginan Bapak tadi. Mudah-mudahan akan terjadi seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya. Ya, kasih Pak ya. Ada lagi, silakan. Ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya sekali lagi atas nama tim Barisan Berani, termasuk juga salah satu dari ketua kedengaran kami, kemudian dari semua yang hadir sini, saya manusia biasa Pak, ya tentu tidak luput dari segala kekilapan dan kesalahan. Mungkin dalam penjelasan saya yang ada di 9 program tidak terserap semuanya, tapi paling tidak Bapak Ibu, saya datang ke sini adalah meyakinkan amanah yang disampaikan tadi, insya Allah akan didengar dan dilihat langsung nantinya oleh kandidat. Untuk apa seperti berjalan seperti ini Pak? Karena beliau ingin berjalan di rel yang benar, sesuai dengan harapan masyarakat supaya tidak melenceng. Nah untuk nggak melenceng, kami semuanya Bapak juga mengikut mengawasinya. Nggak bisa nggak dilepas. Ya kemudian saya ini nih nggak mau. Seperti tadi yang Bapak Nasir sampaikan tadi, jangan nanti omong-omong saja. Janji 3 janji, apalagi katanya ditutup kalau lewat. Nah ini terjadi. Memang nggak salah, banyak yang terjadi seperti itu. Sekali lagi saya yakinkan Pak Nasir, mewakili teman-teman, kandidat 02 tidak ada seperti yang Bapak yang prasangka tadi. Saya yakin Pak ya. Nah untuk itu, untuk melengkapi sekarang ini, ya usulan-usulan pertemuan ini dengan hormat, saya minta deklarasi, menyatakan sikap supaya Bapak Ibu nanti bisa di kelurahan Kampal ternyata benar mendukung masyarakat, walaupun nggak satu kelurahan datang, tapi paling tidak sudah mewakili satu kelurahan Kampal. Boleh Pak ya? Baik, terima kasih. Kita deklarasi. Saya terima. Oke. Terima kasih Kak Ibu. Gimana? Ibu-ibu masih kuat? Bapak-bapak masih sanggup? Kalau ibu-ibu masih kuat, bapak-bapak sanggup, saya tidak ikut-ikut. Ya, jadi artinya gini, nanti sebentar lagi disampaikan Pak Prof tadi mau deklarasi. Dia biar duduk dulu. Nanti ada teman kita Kylie yang akan ini wakil kita Kylie. Ya. Jadi kita membaur Pak, ada Jawanya, ada ini Kylie nih. Tapi tidak tahu asli apa enggak, saya tidak tahu. Biar nanti yang mimpin deklarasi dia. Jadi sebentar lagi Pak, mari kita
berdiri bersama-sama foto di sini, kita ikrarkan dengan teman kita Anton Palu. Nah, ini orang Kaili, bahasa Kaili, kalau tidak bisa bahasa Kaili. Ya, baik, ayo Pak, foto supaya. Atur dulu Mas. Tempatnya Mbak.